Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermania, salam sehat dan semangat untuk teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini Bang Pinggiran mau ngobrolin tentang penjodohan burung tekuk. Tip dan trik untuk penjodohan burung tekuk itu sebenarnya banyak caranya, karena burung tekuk ini pun tipenya macam-macam teman-teman. Ada yang galak, ada yang kalem, ada yang cepat jodoh, ada yang susah dijodohi. Nah, dalam video kali ini bisa dilihat sendiri, kita lagi menjodohkan tekuk putih backspot hook 5 dengan warna biasa atau warna biru tapi terahnya terah backspot hook 4/5. Nah, dalam tahap penjodohan itu biasanya masing-masing peternak itu beda-beda, dan untuk penjodohan tiap burung kadang pun beda-beda. Kenapa ya? Karena itu tipe karakter burung tekuk itu kadang pun tidak sama. Nah, tapi secara garis besar untuk menjodohkan tekuk itu yang pertama kita amati dulu bahwa tekuk ini sudah fix jantan dan betina atau sudah diprediksi ini jantan dan betina. Walaupun kadang prediksi kita itu meleset ya, enggak selamanya benar. Tapi kalau sudah sering menjodohkan atau bagi peternak itu biasanya sudah sedikit banyak itu paham tentang jantan dan betina, walaupun itu tidak 100% benar. Kadang banyak juga yang salah walaupun itu sudah senior ya. Nah, untuk tahap pertama itu ukur jantan dan betina itu kita dekatkan, tapi jangan terlalu dekat dulu ya, kira-kira jarak 3 meter. Kalau bisa itu tidak saling melihat, hanya mendengar suaranya. Itu kurang lebih ya 3 harian atau 2 hari juga cukup. Kalau setelah 2 hari itu kita tekuk jantan dan betina itu kita kita dekatkan sambil dijemur seperti video ini, sambil dijemur dia dekatkan, jejerin, kira-kira nanti responnya seperti apa. Biasanya itu tekuk jantannya itu akan berbur dan tekuk betinanya itu akan gigis dalam arti ya itu notolin punggungnya sendiri itu gitu ya, istilahnya birahi. Itu kalau sudah seperti itu biasanya itu sudah gampang dijodohkan. Nah, setelah pagi dijemur sambil dijajarin seperti ini itu sampai sore, malam langsung dijajarin lagi, Nah, paginya malamnya itu kita amati dulu bagaimana responnya antara jantan dan betina, kita amati. Nah, paginya lagi kita jajarin lagi, dijemur lagi, dijajarin sambil diamati. Kalau memang sudah terlihat mesra atau itu ada respon dari betina, jantan yang beku, betina respon, kita campur, langsung aja dicampur, tidak masalah. Jadi kalau sudah terlihat ada respon, campur, kita sambil semprot, itu dimandiin, semprot biar ya istilahnya biar birahi. Nah, setelah dicampur, disemprot, dimandiin, kita jemur seharian, artinya ditaruh di luar ruangan dulu. Kalau untuk jemur di terik matahari ya paling lama ya setengah jam itu, atau 1 jam itu sudah cukup. Nah, setelah dicampur kita juga terus mengamati responnya seperti apa, gerak-geriknya. Ini tekuknya ini nanti yang jantan mukulin atau pakai sayap ke betinanya atau enggak. Kalau
ternyata belum akur, jantannya mukulin terus sama betinanya, itu kita pisah lagi. Nanti kalau nggak dipisah itu bisa stres betinanya, teman-teman. Nah, tapi kalau ternyata yang jantan tidak mukulin betinanya, akur, itu bahkan misalkan terjadinya layak jantannya itu nyucukin betinanya atau sebaliknya, itu sepertinya sudah jodoh, bisa dimasukin ke kandang yang besar tuh. Nah, itu biasanya untuk yang gampang untuk dijodohin, tapi ada juga itu tekukul yang susah untuk dijodohin. Karena apa? Karena untuk mengamati tekukul ini jantan atau betina itu juga nggak gampang. Itu gampang susah lah ya. Walaupun udah senior itu juga sering salah memprediksi. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, karena kalau jodohin dari remaja ya, dari remaja kita, artinya burung itu belum pernah jadi induk, itu memang nggak gampang. Nah, kecuali kalau sudah pernah jadi induk, misalkan dipisah itu jadi duda atau janda, itu kan kita sudah tahu persis jantannya yang mana. Nah, karena untuk mengetahui jantan betina itu juga ya, walaupun kita bisa memprediksi, tapi itu nggak mesti benar. Karena saya sudah sering beli ukur sama orang, sama yang katanya jantan, ya jelas bilang jantan, ternyata di tempat saya bertelur, jadinya betina. Tuh, jadi memang nggak gampang untuk menentukan jenis kelaminnya. Padahal untuk menjodohkan ukur itu hal pertama itu juga harus kita benar-benar amati antara jantan dan betina. Itu baru kita bisa memulai untuk proses penjodohan. Nah, tapi karena untuk menentukan jenis kelamin jantan atau betina itu susah, ya gampang, kecuali itu tes DNA. Kalau tes DNA itu memang saya katakan akurat ya, 99% itu benar akurat untuk menentukan jenis kelamin. Cuman kan itu biayanya juga lumayan, itu sekitar 300.000 ya. Jadi jarang lah untuk ternak itu melakukan tes DNA untuk burungnya. Nah, kalau yang saya lakukan itu saya sedia atau stok ukur yang sudah fix jantan atau yang sudah fix betina. Jadi kadang saya itu sering punya ukur juga atau bekas induk yang sudah fix jantan dan janda atau yang sudah fix betina. Itu saya sering punya stok untuk ngetes burung-burung yang baru dewasa yang belum pernah jadi induk. Kita uji apakah ini jantan atau betina. Nah, caranya seperti ini. Burung yang belum pernah jadi induk, kalau kita sudah mengamati sepertinya jantan, kita tes dengan ukur yang sudah pernah jadi induk atau janda, kita jejerin. Nanti biasanya kalau memang dia jantan, dia responnya akan cepat. Kalau melihat janda itu cepat. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, juga sebaliknya, kalau ukur yang belum pernah jadi induk, yang baru dewasa itu kita amati terlihatnya sepertinya betina, kita kita jejerin dengan ukur yang sudah pernah jadi induk yang duda atau jantan. Nah, ketika ukur baru dewasa itu yang kita prediksi betina dijejerin dengan duda atau jantan yang sudah fix, sudah jelas-jelas jantan, itu juga nanti akan terjadi respon. Biasanya kalau memang dia benar-benar betina ya, kecuali ternyata dia jantan juga, responnya juga nanti beda. Kalau dia ternyata betina, responnya ya kayak gitulah, kayak
dia didis, nunjukin punggungnya, nunjukin sayapnya yang di belakang, itu biasanya itu betina. Tapi kalau ternyata ikut beku, sama-sama beku, itu biasanya juga jantan. Nah, karena dari pengalaman saya ternak beku itu pernah jodohin ukur itu 1 hari, paling lama 2 hari jodoh juga pernah, bahkan selama 1 bulan belum jodoh juga pernah. Yaitu bahwa karena menentukan jenis kelaminnya itu yang enggak gampang. Saya berkali-kali beli kuku yang katanya si pemilik sebelumnya itu dikira jantan dan kata betina, yang dikira betina ternyata jantan. Itu makanya saya selalu uji dulu. Kukur ini kalau masih belum pernah jadi induk, karena masih prediksi, saya uji. Kalau dia prediksi betina, saya uji dengan juga dalam arti jantan. Kalau dia prediksinya itu jantan, saya uji dengan janda atau yang fix betina. Nah, itu sekilas tetap penjodohan. Nah, untuk menambah gairah ukur, kalau sedang jodoh kita bisa kasih suplemen. Kita bisa makanannya, kita bisa kasih dikit dengan fur ayam atau pokoknya full lah, itu untuk menambah birahi, tapi hanya dalam tahap penjodohan. Nanti kalau sudah jodoh ya sudah nggak usah dikasih fur lagi, itu nanti bisa ya telurnya nggak bagus lah. Juga bisa dikasih suplemen untuk menambah birahi, itu di toko buru juga banyak, itu juga macam-macam jenisnya, silahkan nanti dicoba yang beli yang mana, yang begini. Nah, itu teman-teman cara membedakan ukur. Yang pertama, saya ulangi lagi ya, jenis kelamin itu jantan atau betina itu difikirkan dulu, atau pokoknya yaitu dengan cara diuji coba. Yang kedua, dijejerin dulu, jejerin agak jauh, tapi jangan saling lihat, biar saling dengar dulu. Setelah 2 hari kita jejerin sambil dijemur, sambil dijemur, nanti responnya seperti apa. Kalau responnya bagus, si jantannya betul-betul, betinanya didis atau birahi dengan ciri-ciri khasnya itu nyucukin punggung itu. Nah, dijejerin lagi 1 malam, paginya sudah bisa dicampur sambil dijemur, kita mandiin, semprot. Nah, setelah dicampur, disemprot, tidak berantem, itu kita uji coba lagi malamnya masih di kandang, di sangkar gantung ya, disangkari tapi udah dicampur. Nah, ketika malam ini sudah nggak berantem lagi, kita besoknya saya sore masukkan ke kandang besarnya, ke kandang ternak, terus sore kita masukin ke kandang ternak. Insya Allah kalau sudah seperti itu ukur sudah siap produksi. Nah, jangan lupa juga dikasih fur ayam dikit buat menambah birahi ketika penjodohan. Juga suplemen itu banyak di toko burung untuk penambah birahi, itu banyak macamnya, silakan pilih yang ya sesuka hati lah, mau pilih yang mana. Nah, setelah dimasukin ke kandang ternak, itu jangan lupa itu dikasih semacam itu untuk kunjalan ke sarang. Itu biasanya saya kasih ada pohon pinus ya, itu daun-daun pinus itu yang udah kering-kering. Biasanya saya udah kering, saya nyari itu yang ada itu di sekitar kebun ada, saya nyari itu, dikasihkan itu. Nanti biar ukur ini siap produk. Nah, nanti kan kalau udah melihat daun-daun kering pohon pinus itu, dari pohon pinus, daun pinus itu ya biasanya dia terus ingin kawin, menunjukkan kepada betinanya ini si jantan, dia ngambilin tuh daun-daunnya. Nah, nanti dia terus kawin. Setelah kawin, maka kalau sudah kelihatan si jantannya itu ngambilin ranting kering, itu daun kering dari pinus itu udah ngambil, itu berarti sudah mau bertelur betinanya, atau jantannya mungkin manggil, posisinya di sana, itulah seperti itu. Nah, buat teman-teman yang
sekarang lagi ternak berkukur, ya mungkin cara menjodohin berkukur itu beda-beda, ya silakan kasih masukan, karena saya pun yang saya alami seperti itu. Boleh kasih masukan, itu kan sesama peternak kita saling support, saling dukung, dan saling berbagi ilmu gitu. Terima kasih buat teman-teman semua teman-teman berada. Semoga apa yang ada di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya peternak berkukur. Salam sukses, salam silaturahim, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki yang berkah, dan ternak berkukurnya juga lancar, produknya lancar, penjualannya juga lancar. Amin. Terima kasih sekali lagi. Salam berkurmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.